Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat bermuajahat, dapat berkumpul di majelis ilmu, insyaallah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan yang keempat kali ini alhamdulillah masih bisa lanjut, masih cerita. Jadi tugas saya ternyata cerita. Sebelum nanti kita masuk ke ilmu akidahnya, 2, 3, 4 kali pertemuan isinya cerita. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah cerita tentang pembunuhan sahabat Ali bin Abi Thalib dari kalangan Khawarij. Khawarij ini kelompoknya orang-orang yang ketika terjadi perang sifin antara Ali dan Muawiyah pada waktu itu, kemudian Amr bin As dari kubunya Muawiyah mengusulkan untuk diadakan yang namanya tahkim atau perjanjian damai. Kaum Khawarij menentang. Waktu itu namanya bukan Khawarij lah istilahnya. Sebelum itu ada sekelompok yang menentang terkait perundingan yang diadakan oleh sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Alasan mereka bahwasanya Ali ini kan benar. Kalau benar, kenapa kita nggak selesaikan persoalan? Bukankah Muawiyah ini pemberontak? Pemberontak selesaikanlah gitu. Sudah hampir menang juga, kenapa harus damai segala? Sementara sudah ribuan orang meninggal dunia. Kelompok ini kecewa dan mengatakan ketika terjadi tahkim, mereka mengatakan la hukma illa lillah, yang berhak untuk memberikan keputusan di dalam persoalan umat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara perundingan seperti ini. Sementara Allah jelas mengatakan ketika terjadi fa'in baghat ihdahuma alal ukhra faqatilati tapi kata tafi'a ila amrillah. Kalau ada dalam suatu negara Islam ada kelompok yang bughat, yang memberontak, ya ajak untuk berdamai, ajak untuk kembali, bukan berdamai, kembali ke pangkuan umat Islam. Enggak mau perangi hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau tunduk. Nah, ini sudah mau tunduk, sudah mau perangi saja kan gitu. La hukma illa lillah, hukum itu hukum Allah harus diterapkan. Ini jumlahnya enggak main-main. 12.000 pasukan. 12.000 ini yang kemudian oleh Ali bin Abi Thalib mengatakan, ketika orang kelompok ini mengatakan la hukma illa lillah, Imam Ali mengatakan kalimatul haq yuradu bil batil. Benar kalimat yang disampaikan oleh orang Khawarij ini benar. Hukum itu hanya untuk Allah saja. Tapi ini ternyata kalimat ini disalahpahami oleh kalangan Khawarij hanya untuk kepentingan Khawarij. Akhirnya kelompok ini tidak disetujui oleh Ali. Ali tetap berunding, dan pada akhirnya kelompok ini minggir ke daerah yang namanya Hauriyah. Suatu tempat di sana jumlahnya 12.000, di mana kemudian dari sanalah kemudian mereka membuat makar yang kemudian membunuh Sayyidina Ali, berusaha untuk membunuh Muawiyah, berusaha untuk membunuh Amr bin As. Ali syahid, Muawiyah luka tapi bisa disembuhkan, Amr bin As dilalai sakit sehingga selamat. Yang namanya kelompok Khawarij ini kebanyakan orang-orang bukan orang Arab, orang Ajam. Orang Ajam itu orang non Arab lah. Juga mereka itu rata-rata orang yang tinggal di pedalaman Arab pedalaman. Kalau kita yang tinggal di Arab, orang-orang Arab yang pedalaman namanya Badui ya, istilahnya itu. Itu tipenya itu keras, bahkan zaman sekarang saja yang di kota saja keras itu.
Arab itu. Si tipe orang Arab itu keras. Jangan kaget kok di Arab banyak perang. Di Arab itu, di Mesir mamanya ya, sehari kok nggak lihat orang perang mulut tuh kayak aneh. Ya. Jalan-jalan perang mulut, masalah sepele cuma kesenggol perang mulut, masalah apa rapinya minta ampun. Kalau apalagi kalau Ramadan, anehnya lagi kalau Ramadan kadang mah ribut perang sampai lempar-lemparan kursi sampai bocor gitu kan. Orang itu egonya tinggi, nggak mau ngalah, maunya menang sendiri. Terus alat sepele dipermasalahkan. Jadi makanya di lalu lintas itu kacau, karena semua orang tuh nggak mau ngantri, pengen yang nyalip. Semua pengen nyalip, pengen di depan. Kalau di depan padahal antrinya luar biasa, macetnya, klaksonnya itu mau diklakson berapa kali, kalau macet itu tetap aja macet. Jadi gitu. Tipenya kayak gitu. Itu dari dulu. Jadi memang tabiatnya orang Arab itu egonya tinggi, nggak mau ngalah. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan otak ya dengan okol. Perang kan gitu. Nah, makanya jangan kaget ya Arab sering perang. Tipenya kayak gitu. Nah orang-orang ini sama orang Khawarij yang dari Badui, yang dari pedalaman ini lebih keras lagi orangnya. Perang-perang kan gitu. Mereka 12.000 ini membuat sebuah kelompok, akhirnya mengatakan setelah Sayyidina Ali syahid, yang di Madinah dibaiat oleh membaiat Hasan, yang di Syam membaiat Umayyah, siapa? Muawiyah dibaiat. Akhirnya ada dua kelompok, ada dua khalifah. Kenapa bisa ada dua khalifah? Karena setelah Ali meninggal itu 10 orang yang mestinya berhak untuk menjabat sebagai khalifah sudah habis, sudah nggak ada. Ada Ali sudah nggak ada, Utsman sudah nggak ada, Abu Ubaidah sudah nggak ada, Abu Bakar sudah nggak ada, Utsman sudah nggak ada. 10 orang yang dulu zaman Nabi itu diangkat sebagai penasihatnya Rasulullah, yang mereka itu berhak untuk memilih dan dipilih, sudah habis, sudah meninggal dunia. Sehingga siapapun sudah berhak untuk dipilih menjadi khalifah. Maka ketika Muawiyah itu menyerang Ali, ini harus digarisbawahi. Pertempuran itu Muawiyah bukan untuk mengiklankan dirinya sebagai khalifah, bukan. Dia bukan memberontak untuk menjadi khalifah. Karena dia sadar dia itu bukan orang yang berhak menjadi khalifah. Karena dia bukan dari orang 10 orang tadi itu, dia di luar itu. Tapi ketika 10 orang itu sudah habis, sudah nggak ada, nah disinilah terjadi kekosongan sistem. Maksudnya apa? Semestinya, itu sudah terjadi ya, sudah terjadi. Semestinya para sahabat itu ketika 10 orang ini meninggal semua, mestinya sudah difikirkan nanti akan membuat regenerasi. Katakanlah kita akan 10 orang, kita tetapkan akan ada Dewan Syura 10 orang. Ketika meninggal satu, ambil satu untuk diangkat lagi. Meninggal satu, ambil satu, sehingga 10 tetap ada terus, sehingga tidak terjadi chaos kan seperti itu. Nah ini, tapi waktu itu tidak. Jadi ketika 10 orang itu sudah meninggal semua, siapapun kan sudah berhak menjadi khalifah, siapapun sudah berhak untuk dibaiat. Karena sudah apa namanya, calon-calon murasyah atau calon-calon untuk jadi khalifah itu tidak ada lagi. Maka Muawiyah pun sudah bisa untuk jadi khalifah. Hasan pun sudah bisa menjadi khalifah. Karena Hasan itu zaman Rasul masih kecil. Tapi di sini Madinah sudah membaiat Hasan. 6 bulan tegang antara Madinah dengan Syam. Karena satu negara Islam ada 2 kepemimpinan. Maka kemudian Hasan ini berpikir, ini kita kalau begini terus berbahaya ini. Bisa perang lagi antar dunia Islam ini. Kita sudah ribuan orang yang meninggal dunia. Maka dia punya inisiatif untuk pergi ke Syam, menyerahkan kekuasaan dia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan supaya dunia Islam itu hanya menjadi satu khalifah. Serahkan setelah 6 bulan. Maka setelah 6 bulan itu benar kata Rasulullah bahwa khilafah Rashidah itu hanya 40 tahun. 30 tahun, maaf, 30 tahun. Pas zaman Muawiyah ini kondisi umat Islam sangat stabil. Beliau ini sahabat Nabi yang terkenal sangat pemaaf, sangat dermawan, sangat baik, sangat dermawan Muawiyah ini. Siapapun diundang, siapa yang butuh sesuatu dikasih, dermawan sekali.
Maka kondisi umat Islam pada masanya sangat stabil. 20 tahun kisaran menjadi khalifah. Stabil. Umat Islam mulai lagi membuat futuhah Islamiyah ke berbagai negeri. Namun persoalannya Khawarij ini menjadi masalah. Khawarij ini diperkeras dan dia menyatakan bahwa terutama ketika Muawiyah ini mengangkat putra mahkota, ini menjadi masalah lagi. Karena pada masa Abu Bakar dilakukan sistem syura. Abu Bakar dipilih di Bani Saqifah waktu itu dengan sistem syura, musyawarah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Umar bin Khattab dibentuklah sistem formatur untuk memilih 6 orang, 7 orang dengan Abdullah bin Umar untuk menengahi menjadi pemimpin sistem syura. Zaman zaman Abu Bakar menunjuk Umar, kemudian Umar diserahkan ke sistem syura. Umar membentuk formatur untuk memilih Utsman. Setelah Utsman terbunuh, kemudian juga menggunakan sistem syura, yaitu baiat antar umat Islam. Lah ini Muawiyah mengangkat putra mahkota anaknya sendiri yang bernama Yazid. Ini menjadi persoalan besar di dunia Islam pada waktu itu. Kenapa? Karena Islam itu tidak pernah mengenal warisan kekuasaan. Abu Bakar ke Umar tidak ada hubungannya, bukan hubungan kekerabatan. Umar ke Utsman juga bukan anaknya. Utsman ke Ali juga bukan. Jadi siapa yang lebih dekat atau lebih mulia secara ketakwaan, secara keilmuan dan sebagainya, dia lebih berhak untuk menjadi khalifah, bukan karena faktor keturunan. Tetapi Muawiyah ini mengangkat putra mahkotanya anaknya namanya Yazid untuk kelak menjadi khalifah. Geger di Islam. Ini namanya kerajaan, ini kekaisaran. Tetapi Ibnu Taimiyah di dalam bukunya menyatakan bahwasanya mengapa Muawiyah itu sampai mengangkat Yazid? Ini menurut versi Ibnu Taimiyah, karena Muawiyah itu tidak ingin ketika kekuasaan ini diserahkan umat Islam pecah lagi, nanti rebutan kekuasaan lagi. Khawarij pengen nanti yang kelompoknya Hasan sudah meninggal waktu Muawiyah meninggal, Muawiyah karena dia diracun, tapi ada Husain. Nanti kelompoknya Husain pengen, nanti kelompok luar biasa, nanti cekcok lagi. Kalau beliau-beliaunya Imam Hasannya atau siapa aja, insya Allah nggak ada masalah. Tapi yang di bawah pengikut-pengikut fanatiknya bisa chaos. Ya gampangnya zaman sekarang lah, pengikutnya Prabowo sama Jokowi kan masih ramai. Meskipun yang di atas sudah gabung kan. Ya itu yang dikhawatirkan waktu itu kan seperti itu. Di bawah ini, apalagi kemudian Husain nanti setelah zaman Yazid sampai diberlakukan seperti itu di peristiwa Karbala, luar biasa itu. Maka menurut Ibnu Taimiyah bahwasanya Muawiyah ini berijtihad, tidak inginlah kemudian setelah sepeninggal beliau umat Islam kembali chaos perang saudara lagi. Resikonya ya ada resikonya, karena merubah sistem khilafah Rasyidah menjadi kerajaan. Ini bertentangan dengan sunnah para khulafaur rasyidin. Tapi keputusan pahit harus terpaksa diambil oleh Muawiyah untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Kalau dalam usul fikih itu namanya irtikabul akhaf ad-dararain. Mengambil dua mudarat yang paling ringan. Kalau diserahkan ke umat Islam, ada mudaratnya besar. Kalau dengan sistem kerajaan, ada mudaratnya juga. Dan merubah sistem yang semestinya itu demokratis ke dalam sistem yang kerajaan, tapi melihat mana yang lebih ringan, mending ya kerajaan aja lah daripada nanti kacau, kan gitu. Kaum Khawarij ini melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi ini nggak beres ini menurut Khawarij. Maka mereka kemudian melakukan berbagai macam pemberontakan untuk mengembalikan kepemimpinan umat Islam bukan dengan sistem kerajaan lagi, tetapi harus dengan sistem syura. Maka mereka menganggap bahwa kekuasaan Bani Umayyah ini tidak konstitusi. Tidak konstitusi, harus diubah, harus dikembalikan kepada seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Awalnya politik murni, politik itu ya ingin kekuasaan. Makanya saya sampaikan bahwa kayak Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, awal-awalnya persis seperti partai politik. Seperti partai politik. Partai politik itu inginnya apa?
Kekuasaan. Khawarij itu inginnya kekuasaan. Tapi untuk berkuasa itu butuh justifikasi. Karena di dunia Islam butuh justifikasi agama. Maka agama harus dijadikan sebagai justifikasi untuk kemudian dapat menguasai kekuasaan supaya dapat diterima oleh masyarakat. Di antara justifikasi yang dijadikan pegangan itu adalah jargon la hukma illa lillah. Kemudian justifikasi lain atau ide lain yang kemudian dijadikan sebagai pijakan kaum Khawarij adalah bahwa khilafah itu tidak boleh turun-temurun. Harus diserahkan kepada umat Islam. Yang ketiga, bukan hanya umat Islam secara khusus, tapi umat Islam secara umum. Karena kalau kelompok seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kelompoknya Muawiyah, itu yang harus orang Quraisy. Kalau kelompoknya Syiah hanya dari keturunan Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Imam Bakir, Imam Ja'far, dan lain sebagainya. Nah, tapi Khawarij juga gitu, harus diserahkan kepada umat Islam secara umum, baik dia Quraisy atau non Quraisy, orang Arab atau non Arab. Sangat demokratis memang. Yang selanjutnya, ya ini yang paling berbahaya sebenarnya. Mereka punya ideologi bahwa siapapun yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Orang Muslim kalau mabuk kafir dia. Implikasinya kalau kafir apa? Halal darahnya, boleh dibunuh. Orang Islam nggak sholat kafir. Orang Islam nggak puasa kafir. Orang kafir masuk neraka kekal di dalamnya. Maka yang dalil yang selalu digunakan orang Khawarij adalah waman qatala mu'minan mutamidan fajazahu jahannam khalidan fiha. Siapa seseorang mukmin yang membunuh saudara mukmin dengan sengaja, apa konsekuensinya? Masuk neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ini sahabat Muawiyah, sahabat Ali saling perang sesama muslim, saling bunuh-bunuhan, kekal di neraka menurut Khawarij. Makanya mereka mengatakan kubunya orang Ali itu kafir, kubunya Muawiyah itu kafir, saling bunuh-membunuh. Dia nggak mikir kalau dirinya juga terlibat di dalam pertempuran, terlibat membunuh juga para Khawarij, nggak kepikiran ke sana dia. Dan jiwanya sangat keras. Maka Khawarij ini sepanjang pemerintahan Bani Umayyah mudah sekali dia itu melakukan pemberontakan tanpa henti. Karena konsep lain di dalam kelompok Khawarij ini adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Ya memang wajib, tetapi soalannya di sini adalah wajib itu man ra'a minkum mungkar falyughayyirhu biyadihi. Pokoknya selama kita bisa dengan kekuatan, ya kita dengan kekuatan. Jangan bilisani kalau yadi masih bisa. Apalagi biqalbihi. Jangan dengan lisannya kalau tangan masih bisa, apalagi dengan hati hanya bisa doa, hanya bisa gerengang di belakang, nggak boleh. Maka Khawarij selalu ketika melihat kemungkaran, perang, meskipun kelompoknya itu cuma sedikit. Maka selama zaman Bani Umayyah itu perang nggak henti-hentinya. Kadang kelompoknya cuma berapa orang melawan pemerintah. Yang jadi persoalan lain adalah bahwa kaum Khawarij ini bukan hanya perang melawan pemerintah, tetapi kelompok lain yang tidak sejalan dengan dia perangi juga. Karena dia dianggap kafir. Mereka-mereka yang secara ideologi berbeda dianggap bukan kelompoknya, halal darahnya. Keras orang Khawarij ini. Jadi mudah mencap bid'ah kafir kepada kelompok lain. Maka la hukma illa lillah itu, hukum itu harus ditegakkan adalah hukum Allah. Itu hanya perspektif Khawarij. Padahal kan kelompok lain juga beristihad. Tetapi Khawarij mereka salah semua. Yang benar adalah diri sendiri. Ini Khawarij. Sangat kejam mereka itu dengan kelompok lain. Tidak segan untuk membunuh kelompok lain yang dianggap bertentangan dengan kelompoknya karena dianggap kafir. Nanti kelompok Khawarij itu banyak, Azarokoh dan sebagainya. Namun secara umum seperti itu. Ini Khawarij zaman dulu. Sekarang kita masuk ke zaman sekarang dulu. Lah kelompok-kelompok seperti ini yang keras, yang mudah mengkafirkan, yang mudah membunuh, itu ternyata setelah zaman Abbasiyah mulai agak surut ideologi,
Belakangan ini juga muncul. Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu terasa. Di Timur Tengah sangat terasa. Pernah dengar ISIS? ISIS ya? Oh, luar biasa membunuh sama muslim itu. Pakai kekejaman yang di luar nalar. Nggak kebayang kalau mereka seorang muslim bisa seperti itu. Menggal kepala orang biasa sekali, orang ditaruh, diikat kaki kanan, kaki kiri, kemudian ambil batu besar, jatuhkan ke kepalanya. Ngeri ISIS itu, kejamnya luar biasa. Luar kelompoknya kafir, bunuh. Kelompok-kelompok radikal, saya anggap kelompok radikal ya, dalam tanda kutip ya. Ini muncul sebenarnya di era kontemporer ini, yang kemudian Syekh Ali Jubbar disebut dengan Khawarijul Asri, Khawarij kontemporer. Itu muncul memang sejak kisaran tahun 50-an. 50-an atau 60-an. Kalau 60-an itu pada waktu itu ketika terjadi clash antara Jamal Abdel Nasser dengan Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin ini ada dua kelompok di dalamnya. Ada kelompok yang cenderung ke gerakan sosial, ada kelompok yang cenderung ke gerakan politik. Di antara yang cenderung ke gerakan politik ini adalah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu aslinya dulu, beliau ini orang sekuler. Ketika tahun berapa? 47 atau 48, kalau lupa saya. Hasan al-Banna terbunuh. Sayyid Qutb ini ada di Amerika, dia seorang jurnalis. Dia heran kenapa di Amerika orang pada pesta. Setelah diteliti-teliti ternyata karena Hasan al-Banna terbunuh. Orang barat sangat bangga dengan terbunuhnya Hasan al-Banna. Karena Hasan al-Banna termasuk tokoh yang menggerakkan pemberontakan melawan, bukan pemberontakan, menggerakkan jihad melawan Zionis Yahudi yang waktu itu tahun 48 menyerang Arab. Maka dari sana dia mengkaji. Padahal Sayyid Qutb dia orang Mesir. Tapi dia waktu di Mesir nggak berhitung dengan gerakan IM itu, Ikhwan Muslimin. Ketika di Amerika baru nggak tahun 50-an itu. Akhirnya dia baca, dia balik ke Mesir, dia gabung dengan IM. Jamal Abdel Nasser itu aslinya juga orang IM. Nah, aneh kan? Orang IM. Tapi kemudian keluar IM, kemudian tahun 54 kemudian menjadi presiden Mesir. Dari sana dia mulai kelas dengan IM karena menganggap gerakan IM itu ada gerakan bawah tanah yang akan menggulingkan kekuasaan, ingin merebut kekuasaan Jamal Abdel Nasser. Maka Jamal itu sangat keras dengan orang IM. Puncaknya tahun 60-an banyak tokoh IM yang dipenjarakan, termasuk di antara Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu menulis buku, judulnya banyak buku karyanya yang menentang peradaban barat, yang menentang terhadap liberalisme, marxisme, terutama karena Mesir waktu itu memang agak dekat dengan Uni Soviet yang ideologinya adalah komunis. Jamal ini teman dekatnya Presiden Indonesia, proklamator Soekarno. Oh, teman dekat sekali. Waktu muktamar Bandung, Jamal ke sini, ke Jakarta, ke Bandung. Jamal juga ke Mesir, sampai tuker-tukeran PC apa, sangat akrab. Sama ideologinya Soekarno juga dekat ke Uni Soviet. Jamal ini menangkap Sayyid Qutb karena dianggap terlibat dalam upaya-upaya makar lah. Kemudian Sayyid Qutb itu menulis sebuah buku yang sangat fenomenal, judulnya Ma'alim fit Thoriq. Di samping juga fi Dhilalil Quran, di samping juga fi Dhilalil Quran. Banyak lagi buku-buku beliau, tapi yang buku Ma'alim fit Thoriq ini menjadi semacam cetak biru gerakan Islam radikal. Bukunya kecil. Mungkin berapa halamannya? Mungkin mungkin separuhnya. Mohon maaf ya, mic-nya nih kedengeran nggak? Halo. Oke. Jadi mungkin separuhnya ini, separuh maksudnya ukuran buku, terus tipisnya mungkin hanya sekitar 70 halaman paling. Jadi bukan buku gede gitu. Tapi buku itu yang menggegerkan dunia. Karena dianggap sebagai semacam cetak birunya gerakan-gerakan Islam radikal. Mohon maaf. Ganti mic, mohon maaf. Ya. Di dalam buku, kencang. Di dalam buku Ma'alim fit Thoriq ini
Sayyid Qutb membagi masyarakat muslim menjadi dua. Dan itu juga sering disinggung sebenarnya di Zilalil Quran, tetapi di Ma'alim Fatarik lebih tegas. Masyarakat Islam itu menjadi dua macam. Satu, masyarakat Islami, yang kedua masyarakat jahiliyah. Hitam putih, kalau nggak Islami ya jahiliyah. Menurut dia bahwa orang saat ini, kebanyakan umat Islam saat ini itu masih di era jahiliyah. Karena yang digunakan di pemerintah-pemerintah Islam di dunia Islam bukan hukum Islam, kalau nggak kapitalis, sosialis, bukan hukum Islam menurut Sayyid Qutb. Nah, pemerintahan jahiliyah ini boleh untuk kemudian kita rombak, kita lakukan revolusi, kita bolehkan sehingga menjadi pemerintah Islam. Buku kecil. Akhirnya beliau masuk penjara dan kemudian diputuskan untuk dihukum gantung. Sayyid Qutb, seorang ulama besar sebenarnya. Kemudian banyak tokoh-tokoh IM yang ditangkap, dipenjarakan banyak sekali, yang dibunuh juga banyak. Jamal Abdel Nasser ini beberapa kali melakukan perang terbuka dengan Israel. Tahun 54, tahun 57 perang dengan Israel kalah. Kan Arab Israel itu kan sejarahnya begini. Tahun 47 itu pertama kali diumumkan negara Israel. Tahun 47. Sebelumnya Israel itu di bawah Turki Utsmani awalnya. Kemudian setelah Turki Utsmani bubar tahun 24 masuk ke jajahan Inggris. Kemudian Inggris diberikan tanah Palestina itu kepada orang-orang Israel, dan kemudian pada tahun 47 bangsa Israel, sebelum 47 orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang di Amerika, yang di mana-mana dikumpulkan ke Palestina. Setelah komunitasnya banyak, kemudian mereka tahun 1947 mendirikan negara yang disebut negara Israel. Tahun 48 orang dunia Arab gempar, geger, kemudian mereka menyerang Israel, kalah perang. Dunia Arab itu ada 23 negara, melawan satu negara Yahudi yang kecil, kalah. Tahun 57 perang lagi, kalah lagi. Tahun 67 perang lagi, kalah lagi, dan kalahnya fatal sekali. Mesir itu daerah dataran tinggi, daerah Sinai dijajah sama Israel. Suriah sampai dataran tinggi Golan dijajah sama Israel. Israel malah luas, wilayahnya meluas. Sehingga Jamal waktu itu sampai putus asa, adalah saya turun jadi presiden, adalah saya udah nggak kuat gitu. Tapi ketika dia hendak mengundurkan diri ditolak oleh rakyatnya, karena memang di samping dia memang keras dia dengan gerakan IM, tapi dia sangat dicintai oleh rakyat. Dia itu suka keliling kalau malam-malam kemana, jalan, melihat kondisi rakyat. Memang orangnya itu merakyat sekali, sangat dicintai rakyat. Tapi memang sama orang IM agak kenceng, keras, karena menurutnya orang IM ini punya gerakan rahasia yang hendak makar untuk menggulingkan kekuasaan Mesir. Sementara di luar punya musuh Israel, di dalam kok seperti itu, maka harus ditenangkan, tangkepin, penjarain supaya dalam negeri stabil. Tapi kemudian tahun 70 Jamal meninggal, dilanjutkan oleh Sadat. Nah, Sadat ini agak berbeda dengan Jamal gaya politiknya. Kalau Jamal ini kencang dengan IM, kebalikan. Sadat melihat bahwasanya orang-orang IM ini justru adalah orang-orang yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai sumbu ataupun provokator istilahnya ya. Karena orang IM itu kalau suruh jihad semangat luar biasa. Dilepaskan orang-orang IM, dilepaskan, kemudian mereka bahkan banyak yang masuk ke militer. Karena nanti tahun 73 itu Sadat akan membuat taktik perang melawan Israel, merebut dataran tinggi Golan dan Suriah, kemudian juga Sinai di Mesir. Dia komunikasi dengan Presiden Suriah waktu itu dan juga Raja Saudi, Raja Faisal. Kesepakatan untuk kemudian ketika Mesir sudah kasih komando, nanti Suriah serang Israel, kemudian Saudi memboikot minyak kepada negara manapun yang membantu Israel. Kesepakatannya seperti itu. Tapi ini gerakan rahasia. Karena kalau ketahuan, kalau terbongkar bocor, maka Israel sudah siap-siap. Waktu itu di Israel itu ada Mesir kan gini, kemudian ada terusan Suez. Wah, sebenarnya kalau pakai gambar enak sekali itu. Ada terusan Suez, kemudian Sinai. Nah, Sinai itu kayak gunung.
Sehingga kalau dari sini Mesir itu akan kelihatan. Untuk masuk ke Israel itu harus lewat terusan Suez. Di terusan Suez, samping terusan Suez itu dibangun benteng yang terbuat dari pasir. Sehingga tentara Mesir ketika hendak menguasai atau menyerang Sinai itu sangat sulit karena ada pasir di situ, tank apa semuanya nggak bisa masuk gitu. Dan ketika di rudal itu kan masuk, nggak bisa gitu, nggak bisa hancur karena itu pasir. Namanya Hot Berlin. Maka Israel sesumbar ini benteng yang tak terkalahkan. Nggak bisa pokoknya Israel dikdaya lah, nggak akan bisa kalah. Apalagi dia perang tahun 48 menang, tahun 57 menang, tahun 67 menang, pokoknya nggak akan terkalahkan lah. Pede lah Israel. Sadat pun selama dia memimpin 3 tahun selalu komunikasi dengan Uni Soviet untuk kemudian pelan-pelan memperkuat dirinya dengan persenjataan. Senjata. Kemudian untuk mengalahkan Israel, untuk membongkar Fort Berlin ini gimana caranya? Ini yang idenya susah. Maka beliau sowan kepada Syekh Azhar, kalau nggak salah Ali Jadul Haq ya, sowan kepada Syekh Azhar untuk minta petunjuk. Ini kira-kira untuk menghancurkan Fort Berlin ini gimana? Ini Syekh Azhar itu kan orang yang secara spiritualnya luar biasa lah, yang sufi lah, yang punya haibah luar biasa. Syekh Azhar apa istilahnya itu, bertahanus kalau istilah bangsa sekarang ya, dalam bahasa Islam ini. Sholat istikharah, minta petunjuk dan sebagainya. Muncullah ide bahwa Hot Berlin ini terbuat dari pasir. Kan susah pasir itu dibom, di apa ya, nancep aja, di rudal apa ya, susah itu. Tapi ternyata ada satu kelemahan pasir. Apa itu? Coba pasir itu kasih pakai pralon, terus air kenceng, air yang biasa untuk kebakaran itu dan lama-lama hancur itu pasir itu. Ya kan? Hancur itu pasti. Itu idenya Syekh Azhar. Maka kemudian Sadat sesuai menerima idenya Syekh Azhar, mulai akan nyerang Israel dan dipilihlah pada bulan Ramadan, pada tanggal 10 Ramadan. Kenapa Ramadan? Karena spiritualitas umat Islam, keimanan umat Islam di Ramadan itu sangat tinggi. Maka bantuan dari langit, para malaikat insya Allah pasti akan lebih banyak, akan turun karena nilai spiritualitasnya tinggi. Pilihlah pada bulan Ramadan pada siang hari, biasanya kok serang itu malam, tapi siang. Benar, pada tanggal 10 Ramadan mulailah tentara Mesir secara mendadak dari militer, dari angkatan udara dulu untuk mengacaukan sistem radar, kemudian mengacaukan tentara Israel. Jadi dimulai dari angkatan udara. Yang mimpin adalah Husni Mubarak. Kacau dari atas, kaget Israel, langsung tentara Mesir masuk melalui terusan Suez dengan membawa galon air itu yang untuk pemadam kebakaran. Jadi ketika sudah mulai hancur, langsung dibuatin jalan pakai alat apa istilahnya, jalan kayak semacam ondo, ya, tangga, kayak tangga itu, baru nanti tank bisa masuk di tangga itu. Suriah langsung nyerang Israel, Saudi langsung memboikot semua negara barat yang membantu Israel. Menang Mesir, dunia Arab, perang 73, tidak disangka-sangka, menang, bangganya menang. Akhirnya karena menang, kemudian mulai berganding menuju Israel, mulai ngajak perundingan damai, ke Mesir setuju, oke, damai, oke, nggak apa-apa, dengan syarat seluruh Sinai serahkan ke Mesir, dataran tinggi Golan serahkan ke Suriah. Maka kalau sudah, nanti boikot Barat yang dari Saudi dihentikan. Sepakat, oke. Tapi kemudian orang Barat memasang intel di Saudi, akhirnya Raja Faisal dibunuh. Barat, ya kan? Yang di Mesir sendiri, jamaah Sadat berpikiran
Orang-orang IM yang ada di militer apa itu banyak, sudah mulai banyak. Kemudian sadar berpikir bahwa kalau kita perang terus begini, habis ekonomi kita. Kapan kita membangun? Rakyat butuh makan, negara cari makan susah. Toh itu memang untuk makan sulit. Cerita-cerita orang Mesir lama, orang tua. Karena memang dana habis untuk perang. Akhirnya dia punya inisiatif untuk melakukan perjanjian damai selamanya dengan Israel. Maka diputuskan tahun 79 melawat ke Israel, ke Tel Aviv. Nah, ketika dia ke Tel Aviv itu, orang-orang yang terutama yang orang-orang IM yang ada di militer marah besar. Ini pengkhianat ini. Kita berjuang mati-matian melawan Israel, malah dia pergi ke Israel untuk damai. Pengkhianat ini. Akhirnya mereka bergerak tahun 81 ketika terupacara bendera. Beberapa pasukan yang ada di situ menembak Sadat tertembak mati. Nah, orang kelompok-kelompok ini sesungguhnya mereka itu adalah cikal bakal yang namanya JI, Jamaah Islamiyah. Yang membunuh ini namanya Islam Bully. Namanya Islam Bully. Kebetulan pada tahun 79 itu terjadi revolusi Islam di Iran, Syiah. Waktu itu yang memimpin kan awalnya di Iran itu Shah Iran, Pahlavi, sekuler, barat banget. Kemudian digulingkan oleh revolusi Islam yang kemudian dipimpin oleh Imam Khomeini. Pahlavi ini ketika terusir dari Iran, dia pergi kemanapun tidak ada satupun negara yang mau menerima. Dia diusir dari Iran, pergi terbang ke Prancis nggak diterima, terbang kemana nggak diterima, terus nggak diterima. Mesir kasihan, Sadat, silahkan kalau ke Mesir. Akhirnya ke Mesir. Orang Iran marah besar karena Mesir menerima Pahlavi. Akhirnya ketika tahun 81 Islam Bully membunuh Sadat, dibuatlah di Iran itu jalan raya, namanya Jalan Raya Islam Bully, untuk sebagai kebanggaan dia terhadap perjuangan Islam Bully yang membunuh Sadat, di mana Sadat ini yang menerima Raja Pahlavi ketika lari kemana-mana nggak diterima dan masuk Mesir, meninggal di Mesir, dikubur di Mesir. Nah, gerakan Islamnya ini kemudian Mubarak naik, mulai melakukan penangkapan. Orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Sadat ditangkap, termasuk bukan hanya di militer, di luar militer. Mereka ini membuat kelompok dipimpin oleh namanya Ayman Adz-Dzawahiri. Pernah dengar ya? Ayman Adz-Dzawahiri. Ayman Adz-Dzawahiri ini pemimpinnya, pendirinya. Mereka buat kelompok yang disebut dengan namanya Jamaah Islamiyah. Salah satu ideologi Jamaah Islamiyah ini persis dengan Khawarij, yaitu la hukma illa billah, bahwa semua negara itu yang tidak menerapkan hukum Islam maka tauhid, demokrasi tauhid, sosialis tauhid, apapun liberalis tauhid, pokoknya sistemnya harus sistem Islam. Tetapi sayangnya sistem Islam menurut perspektif Jamaah Islamiyah, karena pemerintah ini tauhid, makanya harus dihancurkan apapun caranya, bagaimanapun caranya, berapapun jumlah mereka. Maka jangan heran ketika Jamaah Islamiyah kemudian ngebom pemerintah, membunuh militer, membunuh polisi, membunuh para menteri. Kalau di Mesir, membunuh orang sekuler, menimbakin orang sekuler. Ada tokoh nama Farid Shikoda, orang sekuler, habis seminar keluar dari seminar langsung ditembak. Ini kerjaan Jamaah Islamiyah, luar biasa emang. Zaman Mubarak mereka ditangkapin Jamaah Islamiyah ini. Akhirnya Jamaah Islamiyah ini membuat semacam gerakan yang sifatnya itu seperti MLM. Jadi katakan satu orang, gerakan bawah tanah. Satu orang itu nanti akan menggarap 10 orang untuk didoktrin, dicuci otak. Nanti 10 orang, satu orang nanti akan garap 10 orang lagi. 10 orang lagi terus. Jadi sistemnya itu sistem sel. Ini ciri-ciri gerakan Islam radikal itu modelnya sistem sel, termasuk Al-Qaeda. Cuman Al-Qaeda itu bukan, agak beda nanti gerakannya yang didirikan oleh Bin Laden. Ini agak beda sedikit. Yang kalau yang ini yang Khawarij banget. Jadi mereka kerja itu ngebomi pemerintah aja.
karena dianggap tauhid, demokrasi tauhid dan sebagainya. Maka jangan heran kalau kemudian di beberapa negara itu sangat khawatir dengan GI ini, karena memang ideologinya sangat keras. Pancasila di Indonesia pun sama, Pancasila kan dianggap tauhid. Maka ideologi Pancasila harus diperangi, kita harus ideologi Islam kan gitu. Nanti di belakang saya sampaikan pendapat Ibnu Qayyim tentang hal ini dalam Ahwal Ahli Dhimmah. Akhirnya Ayman Zawahiri ini karena di Mesir dia diburu karena sering melakukan peledakan-peledakan. Dia lari ke Sudan, kemudian lari ke Pakistan dan sebagainya untuk pengembangan jamaah Islam yang awalnya cuma di Mesir. Jamaah Islam ini akhirnya berkembang ke negara lain. Ideologi dia la hukma illa lillah, Khawarij modern ini berkembang di tempat lain, termasuk ke Suriah, ke Irak, kemana-mana, bahkan sampai di Indonesia. Iya, sampai ke Indonesia. Pokoknya kalau ada kelompok yang dia eksklusif, tapi cirinya itu mereka itu apa ya, sistem tadayunnya atau religiositasnya tinggi, ngibadahnya kenteng, sholatnya kenteng, posone bagus, ngajinya bagus, kayak sistem kayak Khawarij persis. Khawarij itu sama. Kalau terkait ibadah jangan tanya lah. Khawarij itu kalau ibadah top, sholatnya, puasanya, ngajinya luar biasa, tapi eksklusif dan merasa benar sendiri. Niatnya salah kabeh. Apalagi ini ya, pemerintah yang dianggap tidak menerapkan hukum Islam salah. Demokrasi, Pancasila, tauhid kabeh yang harus diperangi. Ini jadi masalah ini. Nah, pada waktu itu ketika ini mulai berkembang di dunia Islam, tahun 70-an dilalai juga itu di mana, di Afghanistan itu masih terjadi perang antara Afghanistan dengan Rusia. Waktu itu Uni Soviet, bukan Rusia, Uni Soviet. Kemudian antara Uni Soviet dan Amerika itu masih terjadi perang dingin. Tahan dulu ya.